Selamat pagi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar renungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini Kamis 21 Agustus 2025 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat 9 dalam bahasa Batak demikian. Pasur masian au sude hamu akan namangulahon nasauhum ainunga ditangihon Jahoba suarani anggukon. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Yang menjadi topik adalah Tuhan telah mendengar permohonan. Tuhan menerima doaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 6 adalah doa Daud. Ketika ia berada dalam penderitaan yang berat. Ia merasa tertekan, tubuhnya lemah, jiwanya letih, bahkan air matanya menjadi santapan setiap malam. Itu bisa kita baca di ayat 7. Namun di tengah segala kesesakan itu, Daud tetap berdoa. Dan di ayat 9 ini, kita menemukan sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, doa tidak pernah sia-sia. Walaupun Daud menangis dalam kelemahan, ia percaya bahwa tangisan dan keluh kesahnya tidak berhenti di langit-langit kamar, tetapi sampai kepada telinga Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap doa, baik dengan kata-kata indah maupun dengan air mata, itu didengar oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan menerima doa kita bukan karena kepantasan kita, tetapi karena kasih-Nya. Kata menerima di sini berarti Tuhan berkenan menyambut doa kita, bahkan menjadikannya bagian dari karya-Nya dalam hidup kita. Walaupun kita lemah dan penuh dosa, Tuhan tetap mendengar seruan orang yang sungguh-sungguh mencari-Nya. Yang ketiga, iman adalah percaya sebelum melihat jawaban. Daud belum melihat pertolongan nyata saat ia mengucapkan ayat ini. Tetapi ia sudah bersaksi bahwa Tuhan mendengar dan menerima doanya. Inilah iman, berpegang pada janji Allah sebelum keadaan berubah. Ada sebuah ilustrasi yang mengatakan seorang anak kecil menangis di tengah malam karena mimpi buruk. Sang ayah datang memeluk dan berkata, "Ayah sudah mendengar tangisanmu, nak. Tenanglah, ayah berada di sini." Walaupun mimpi buruk itu masih menempel di pikirannya, anak itu bisa tertidur kembali dengan tenang karena ia yakin ayahnya mendengar dan hadir. Begitu juga dengan kita. Masalah mungkin belum selesai. Pergumulan mungkin juga masih ada. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita, hati kita akan mendapatkan damai sejahtera. Kita bisa beristirahat dalam kasih dan janji-Nya. Apa pesan yang disampaikan untuk kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kita berada saat ini? Yang pertama, saat kita berdoa, jangan pernah berpikir doa kita tidak ada artinya. Tuhan itu mendengar. Yang kedua, jangan menilai jawaban doa hanya dari cepat atau lambatnya keadaan ini berubah. Ingat, Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Yang ketiga, biarlah kita belajar seperti Daud. Yakinlah lebih dahulu bahwa doa kita didengar meskipun jawaban belum terlihat. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa karena Tuhan mengingatkan kehidupan kami pada satu hari ini, supaya kami yakin dan percaya apapun yang pernah kami sampaikan dalam doa-doa kami kepada Tuhan, lambat atau cepat Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebutuhan kami. Kau berkati seluruh para pemirsa yang mencintai dan yang mendengarkan renungan setiap hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.